Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut, karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga, salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Ki Permati mengajak Wijang dan Paksi menyusuri hutan sampai di tempat yang agak tinggi dan di situ terdapat dataran yang cukup luas. Disitulah Ki Permati akan menurunkan ilmunya kepada Paksi dan Pangeran Benowo. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Aku tidak mampu membuat sanggar yang lebih baik dari sanggar ini, Pangeran, berkata Ki Ajar. Setelah mereka berdiri di antara ketiga batang pohon raksasa itu, satu sanggar terbuka yang sangat memadai, desis Pangeran Benowo. Setelah aku kehilangan padepokanku, serta sanggar yang aku buat secara khusus di padepokan itu, maka untuk tetap menjaga kemampuan diri, aku telah membuat tempat ini menjadi seperti sebuah sanggar yang sangat sederhana. Tetapi sanggar ini sangat menarik, Ki Ajar, berkata Paksi. Karena aku tidak dapat membuat yang lebih baik, maka kita akan memakai sanggar apa adanya itu. Disinilah setiap hari kita akan bersama-sama mencari kemungkinan-kemungkinan terbaik dari ilmu kita masing-masing. Aku akan sangat bersyukur jika aku dapat menitipkan sekedar ilmu kepada Angger Paksi, sehingga tidak akan lenyap begitu saja di telan waktu. Apalagi jika Pangeran Benowo sudi memperkaya kemampuannya yang sangat tinggi itu dengan ilmu yang aku miliki. Aku sudah bersedia, Ki Ajar. Demikianlah maka sejenak kemudian telah memasuki satu suasana yang sangat sungguh-sungguh. Ternyata Ki Ajar telah benar-benar mengangkat Paksi sebagai muridnya. Karena itu maka Ki Ajar pun tidak segan-segan menurunkan segala kemampuannya kepada Paksi. Sementara itu Ki Ajar pun sama sekali tidak berkeberatan dengan keberadaan Pangeran Benowo di sanggarnya. Menurut pendapat Ki Ajar, Pangeran Benowo yang mumpuni itu justru akan berarti sekali bagi kemajuan Paksi. Apalagi kesediaan Pangeran Benowo untuk melengkapi ilmunya dengan ilmu yang tersimpan di dalam diri Ki Ajar Permati. Dengan demikian Ki Ajar Permati pun merasa bahwa ilmunya masih akan tetap mengalir, meskipun pada suatu saat ia harus kembali menghadap kepada penciptanya. Di hari-hari pertama, Ki Ajar telah melihat bahwa Pangeran Benowo dan Paksi sudah terbiasa berlatih bersama. Ketika hal itu ditanyakannya, maka Pangeran Benowo pun menjawab, "Kami berasal dari padepokan yang sama, padepokan di hutan Jabung di bawah pimpinan Ki Panengah dan Ki Waskito." Ki Ajar Permati mengangguk-angguk. Dengan demikian maka jalan yang akan ditempuhnya menjadi semakin lapang, meskipun Ki Ajar Permati mengetahui bahwa landasan dasar ilmu mereka berbeda. Tetapi nampaknya sudah beberapa lama keduanya saling menyesuaikan diri. Dari hari ke hari Paksi pun menjadi semakin dalam menekuni latihan-latihan di bawah tuntunan Ki Ajar Permati. Dengan hati-hati pula Ki Ajar berusaha menempatkan ilmunya di antara ilmu yang telah dimiliki oleh Paksi sebelumnya. Sementara itu Ki Ajar pun telah meyakini bahwa Pangeran Benowo telah memiliki kemampuan untuk melakukannya sendiri. Setiap hari Paksi dan Pangeran Benowo telah menghabiskan waktunya untuk menempa diri. Terutama Paksi telah menjalani berbagai laku untuk melengkapi ilmunya sesuai dengan petunjuk-petunjuk Ki Ajar Permati. Ternyata bahwa apa yang dilakukan Paksi sangat berarti, bahkan berarti pula bagi Pangeran Benowo. Karena dengan demikian maka unsur-unsur ilmu di dalam dirinya menjadi semakin beragam, sedangkan kemampuannya pun telah meningkat pula. Dalam pada itu bagi Paksi bukan saja menjadi semakin kaya akan unsur-unsur gerak,
tetapi tenaga dalamnya pun telah meningkat dengan pesat. Namun Paksi tidak sekedar tenggelam dalam latihan-latihan saja, tapi ia sama sekali tidak melupakan tugasnya untuk mencari adiknya yang berada di padepokan itu. Hampir setiap malam Paksi dan Wijang selalu mengamati padepokan itu. Bahkan beberapa kali mereka berhasil masuk ke dalamnya tanpa diketahui oleh seisi padepokan yang lengah, karena mereka menganggap bahwa lingkungan mereka adalah lingkungan yang tidak dikenal oleh orang lain. Meskipun demikian, Paksi dan Wijang masih belum pernah melihat kehadiran adik Paksi di padepokan itu. Bahkan keberadaan anak-anak muda yang disebut angkatan mendatang itu pun masih belum mereka ketahui pula. Bahkan bukan saja Paksi dan Wijang yang pernah masuk ke padepokan itu, tetapi Ki Ajar sendiri telah ikut masuk pula ke dalamnya, namun mereka masih juga belum menemukan. Dengan demikian maka Paksi dan Wijang masih belum tahu apa yang harus mereka lakukan. Bahkan dalam kegelisahannya Paksi pun berkata, jangan-jangan anak-anak muda yang disebut angkatan mendatang itu tidak berada di padepokan ini. Mungkin saja Paksi, tapi jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Apa yang kita lihat baru sebagian kecil dari seluruh isi padepokan ini. Apalagi bahan-bahan yang kita dapatkan dari Paman Haryowisoko memberikan isyarat bahwa adikmu berada di padepokan ini. Seperti yang pernah aku katakan, kau harus sabar Paksi. Aku tidak ingin terlambat Ki Ajar, tapi kau tidak dapat membelakangi kenyataan. Seperti yang dikatakan oleh Pangeran Benowo bahwa Haryowisoko telah memberikan isyarat beberapa orang anak muda itu telah dibawa ke padepokan ini. Paksi menarik napas dalam-dalam. Pada hari berikutnya, Paksi dan Wijang tidak menunggu malam turun. Lewat tengah hari, setelah keduanya mandi dan berbenah diri, setelah menjalani laku atas petunjuk Ki Ajar, dalam usahanya meningkatkan ilmunya, Paksi dan Wijang telah turun untuk mengamati padepokan itu dari kejauhan. Dengan kemampuan ketajaman penglihatan mereka, keduanya melihat beberapa orang cantrik yang bekerja di sawah, tetapi mereka justru mirip budak-budak yang diterjunkan untuk menjalani kerja paksa daripada cantrik-cantrik di padepokan. Dua orang yang membawa cambuk menunggui beberapa orang yang sedang memperbaiki parit yang membujur manjang di bulak yang luas itu. Sekali-kali orang-orang yang membawa cambuk itu telah mengayunkan cambuk mereka melecuti orang-orang yang sedang bekerja itu. Tempat apa sebenarnya yang disebut padepokan Watu Kambang itu, desis Wijang? Ya, nampaknya campuran antara sebuah padepokan tempat beberapa orang menuntut ilmu, sebuah penjara tempat pembuangan orang-orang yang tidak sejalan dengan apa yang mereka namakan perjuangan lapangan kerja paksa, sarang perampok dan penyamun, serta jang untuk mempersiapkan pemberontakan yang tidak mengenal pribadi mereka sendiri. Wijang mengangguk-angguk hampir di luar sadarnya. Ia pun berkata, nampaknya memang harus didatangkan kekuatan yang besar untuk menghancurkan padepokan ini. Tapi adikku akan dapat terbunuh karenanya. Wijang menarik napas dalam-dalam, katanya, kita harus meyakinkan apakah benar di padepokan ini terdapat anak-anak muda dari yang mereka sebut angkatan mendatang itu. Paksi mengangguk-angguk. Dalam pada itu, di tengah-tengah bulak, beberapa orang masih sibuk memperbaiki parit yang nampaknya tanggulnya longsor. Dua orang yang menunggui mereka agaknya orang-orang yang garang. Mungkin mereka pula lah yang telah ikut menghukum cambuk dengan rotan terhadap 5 orang yang melarikan diri dari pertempuran melawan orang-orang yang berada di penginapan. Untuk beberapa saat lamanya Paksi dan Wijang mengamati mereka. Namun mereka tidak menemukan apa-apa yang dapat mereka pergunakan untuk menelusuri keberadaan adik laki-laki Paksi itu. Kita harus berusaha dapat melihat sanggar mereka, berkata Paksi tiba-tiba. Mungkin anak-anak muda itu tidak mendapat kesempatan untuk keluar
dari barak mereka serta sanggar tempat mereka ditempa. Wijang menarik napas panjang beberapa kali. Mereka sudah masuki lingkungan padepokan yang terhitung luas itu. Mereka sudah melihat hampir semua bangunan yang ada di dalamnya. Mereka pun tahu di mana letak sanggarnya, bahkan tidak hanya satu, tetapi ada beberapa sanggar tertutup dan sebuah sanggar terbuka yang luas dan lengkap. Sebuah sanggar terbuka yang memadai bagi sebuah padepokan yang besar. Ki Gede Lenglenganlah yang membuat sanggar-sanggar itu, berkata Ki Hadjar Permati. Pada saat aku berada di padepokan itu, aku hanya mempunyai sebuah sanggar tertutup yang kecil. Demikian pula sebuah sanggar terbuka yang tidak terlalu besar. Aku pun tidak memiliki peralatan yang lengkap seperti Ki Gede Lenglengan sekarang. Namun Ki Hadjar pun mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh Ki Gede Lenglengan dilandasi dengan korban yang cukup banyak. Korban kecelakaan saat mereka membangun, korban karena kebengisan orang-orang yang diserai untuk mengawasi orang-orang yang bekerja, serta korban dari orang-orang yang ditugaskan untuk mencari dana bagi perjuangan mereka sejak Haryowisoko masih memimpin langsung gerakannya. Beberapa lama Wijang dan Paksi mengawasi orang-orang yang sedang memperbaiki parit di tengah-tengah pula itu. Namun kemudian keduanya bergeser menjauh. Jantung mereka terasa menjadi tegang melihat orang-orang yang bekerja itu dicambuk dengan semena-mena. Di hari-hari berikutnya, Wijang dan Paksi menjadi semakin sering melihat-lihat padepokan itu di siang hari, meskipun dari kejauhan. Mereka menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat orang-orang padepokan itu mengusung dua sosok mayat keluar dari pintu gerbang. Mereka membawa dua sosok mayat itu ke sebuah gumuk kecil agak jauh dari. Di gumuk kecil itulah kedua sosok mayat itu dikuburkan. Apalagi yang terjadi, desis Paksi. Entahlah, tapi di balik dinding padepokan itu ada sebuah dunia yang tentu terasa asing, karena isinya telah memutar balikkan tatanan hidup sewajarnya, sahut Wijang. Semakin sering mereka melihat peristiwa-peristiwa yang mengusik jantung, maka rasa-rasanya Paksi semakin tidak sabar lagi. Tetapi setiap kali Wijang dan Ki Hadjar Permati telah memperingatkannya untuk bertindak dengan perhitungan yang matang. Jangan mempersulit dirimu sendiri, Paksi, berkata Ki Hadjar Permati. Paksi yang telah menjadi muridnya mengangguk hormat sambil berdesis. Ya Ki Hadjar, niatmu adalah membebaskan adikmu, bukan menyurukkan dirimu sendiri ke dalamnya. Jika kau masih bebas di luar padepokan, masih ada kemungkinan untuk berbuat sesuatu. Tetapi jika kau tertangkap dan diikat pada patok kayu di depan bangunan utama padepokan itu, maka untuk selamanya kau tidak akan pernah dapat menolong adikmu itu. Paksi menundukkan kepalanya. Kau mengerti, Paksi? Aku mengerti, Ki Hadjar. Nah, ingat-ingat ini. Jika kau mulai kehilangan kesabaran, maka pertanda bahwa usahamu untuk menolong adikmu mulai disaput oleh awan yang kelam. Aku mengerti, Ki Hadjar. Jika aku mengekangmu, bukan berarti aku menghalangimu. Ya, Ki Hadjar, aku mengerti. Dengan demikian betapapun jantung Paksi bergejolak, namun ia masih tetap berusaha untuk mengekang diri. Di hari-hari berikutnya, atas petunjuk Ki Hadjar, keduanya diminta untuk mengamati jalan keluar dari padepokan itu. Jalan untuk menembus sekat-sekat yang rapat yang memisahkan lingkungan itu dengan dunia di luarnya. Kau dapat mengawasi mereka jika harus terjadi benturan, maka benturan itu hendaknya terjadi di luar sekat yang memisahkan lingkungan ini dengan lingkungan di luarnya. Jika sesuatu terjadi atas orang-orang mereka dalam lingkungan ini, maka mereka akan menyadari bahwa telah ada orang yang lain yang memasuki lingkungan ini. Ki Hadjar berhenti sejenak, kemudian katanya, Paksi, pekan ini aku akan pergi ke Pajang, kecuali untuk mendengar perkembangan keadaan di Pajang. Setelah Haryowisoko tertangkap,
aku juga memerlukan beberapa jenis bahan kebutuhan sehari-hari. Ki Ajar, biarlah kami berdua saja yang pergi ke Pajang untuk melakukannya. Ki Ajar tersenyum katanya, tidak Paksi, kau dan Pangeran Benowo akan mengawasi jalan keluar itu. Kalian dapat berbicara dengan 1-2 orang dari mereka untuk menanyakan apakah adikmu ada di padepokan itu. Tetapi jaga agar orang itu tidak akan pernah kembali ke padepokannya. Orang itu harus kau serahkan kepada sekelompok orang yang kau percaya akan dapat menahannya sampai adikmu ditemukan. Paksi menarik napas dalam-dalam. Ada kemungkinan lain untuk membuat seseorang tidak lagi dapat kembali ke tempatnya. Tetapi haruskah ia membunuh dengan semena-mena? Dalam kebimbangan itu, Wijang pun kemudian berkata, Ki Ajar, kita bersama-sama pergi ke Pajang. Aku akan minta kepada Ayahanda untuk menyediakan beberapa orang terpercaya yang akan berada di luar sekat lingkungan ini. Mereka akan membuat landasan dari sebuah kekuatan yang setiap saat dapat digerakkan memasuki lingkungan ini. Tapi bagaimana dengan adikku itu, Wijang? Mereka tidak akan bergerak tanpa perintah yang kita berikan kepada mereka. Paksi termangu-mangu sejenak, namun Ki Ajar itu pun berkata, gagasan Pangeran Benowo dapat dimengerti Paksi. Sekelompok prajurit itu akan berada di luar sekat. Tentu saja mereka tidak akan semata-mata datang dalam kesatuan keprajuritan, tapi mereka akan datang dalam penyamaran, sehingga tidak akan menarik perhatian. Kelompok prajurit itu akan dapat menjadi kekuatan pendukung jika setiap saat kita memerlukannya. Paksi tidak segera menjawab. Dengan hati-hati Wijang pun menjelaskan, mereka akan dapat kita serai orang-orang yang harus diamankan jika kita tidak membunuhnya. 1-2 orang di antara mereka akan dapat menjadi penghubung dengan Pajang. Mereka pun setiap saat akan dapat kita gunakan untuk memasuki padepokan itu dengan paksa. Paksi menarik napas dalam-dalam, katanya, jika rencana itu kita sepakati, maka rencana itu harus dilakukan dengan sangat cermat, sehingga yang terjadi bukannya sebaliknya. Jika kehadiran mereka diketahui oleh Ki Gede Lenglengan, kita tidak tahu akibat apa yang dapat terjadi dengan angkatan mendatang itu. Jangan terlalu cemas, Paksi. Anak-anak muda itu diperlukan sekali oleh Ki Gede Lenglengan. Karena itu tentu ada usaha Ki Gede untuk melindungi mereka lebih dari yang lain-lain. Sementara itu kita akan berbicara dengan para prajurit seorang demi seorang agar mereka bertindak hati-hati jika mereka pada suatu saat harus memasuki padepokan itu. Paksi akhirnya mengangguk sambil berkata, baiklah Wijang, tetapi segala sesuatunya harus direncanakan dengan cermat. Demikianlah maka di hari berikutnya, bukan hanya Ki Ajar sajalah yang dengan hati-hati keluar dari sekat yang membatasi lingkungan yang terasing itu, tapi juga Wijang dan Paksi. Mereka akan pergi ke Pajang untuk menyiapkan satu landasan untuk menghadapi sebuah padepokan yang agaknya mempunyai kekuatan yang cukup besar. Ternyata Ki Ajar mempunyai seorang saudara seperguruan yang tinggal di Pajang. Namun saudara seperguruan Ki Ajar itu tidak lagi berbuat banyak dalam kanuragan. Ia hidup seperti kebanyakan orang untuk menumpang kehidupannya sehari-hari. Saudara seperguruan Ki Ajar itu kecuali menggarap sawah, juga menjadi belantik lembu, kerbau, dan kuda. Meskipun saudara seperguruan Ki Ajar itu tahu apa yang dilakukan oleh Ki Ajar, namun Ki Ajar pun tahu pasti bahwa saudara seperguruannya itu tidak akan pernah membocorkan rahasianya kepada siapapun juga. Karena dengan demikian, sehingga akhirnya akan sampai ke telinga Ki Gede Lenglengan. Dari saudara seperguruannya itulah Ki Ajar mengetahui perkembangan keadaan di Pajang, juga hubungannya dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Haryo Wisoko. Sementara itu, Wijang dan Paksi telah menghadap Kanjeng Sultan di istana untuk menyampaikan, aku akan memanggil Ki Tumenggung Yudotomo. Ia akan mengatur segala-galanya. Hamba Ayahanda, tetapi apakah Paman Pemanahan tidak menghadap?
Pamanmu Pemanahan bersama Sutowijoyo dan beberapa orang pengiring sedang pergi ke alas Mentawok. Ke alas Mentawok? Bertanya Pangeran Benowo dengan nada tinggi. Ya, mereka ingin melihat keadaan lingkungan yang akan mereka buka itu. Begitu cepatnya? Sebenarnya tidak begitu cepat, karena pamanmu Penjawi sudah lebih dahulu berada di Pati. Pangeran Benowo menarik napas dalam-dalam. Kepergian Sutowijoyo ke Mataram akan membuatnya kesepian. Dengan nada datar Pangeran Benowo pun bertanya, "Tetapi bukankah mereka masih akan kembali ke Pajang, Ayahanda?" "Tentu, mereka masih akan kembali. Masih banyak yang harus mereka persiapkan sebelum mereka benar-benar pergi dan membuka alas Mentawok itu." Pangeran Benowo menarik napas dalam-dalam. Sementara itu Kanjeng Sultan Hadiwidoyo pun telah memerintahkan seorang prajurit untuk memanggil Ki Tumenggung Yudotomo. Sementara Pangeran Benowo dan Paksi diperkenankan untuk beristirahat. "Nanti jika Ki Tumenggung Yudotomo datang, kalian aku panggil menghadap." Demikianlah, maka Pangeran Benowo pun telah mengajak Paksi untuk beristirahat di Kasatriyan. "Begitu cepatnya Kakang Mas Sutowijoyo meninggalkan Pajang," berkata Pangeran Benowo dengan nada dalam. "Tetapi bukankah Raden Sutowijoyo masih akan kembali?" "Ya, tetapi jika Kakang Mas Sutowijoyo kembali, tentu sekedar membuat persiapan-persiapan seperlunya untuk membuka alas Mentawok. Ia akan segera pergi lagi dan bahkan untuk seterusnya. Pangeran masih akan dapat menemuinya. Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan persoalan kita lebih dahulu sebelum Raden Sutowijoyo benar-benar berangkat ke alas Mentawok." Pangeran Benowo tidak menjawab. Dalam pada itu, ketika Ki Tumenggung Yudotomo telah menghadap, maka Pangeran Benowo dan Paksi telah dipanggil menghadap pula untuk membicarakan rencana Pangeran Benowo mempersiapkan sebuah landasan untuk menghadapi padepokan Ki Gede Lenglengan di kaki Gunung Merapi. Dengan terperinci, Pangeran Benowo menjelaskan apa yang mereka lihat tentang padepokan itu, tentang wujud kewadagannya dan tentang isinya, sikap para pemimpinnya, serta tekanan yang berat yang dialami oleh penghuninya, yang keadaannya tidak lebih baik dari budak-budak yang harus menjalani kerja paksa. "Agaknya padepokan itu mempunyai kekuatan yang cukup besar, Pangeran." "Ya," jawab Pangeran Benowo, "aku akan persiapkan pasukan segelar papan untuk mengepung dan kemudian menghancurkan padepokan itu." "Jangan tergesa-gesa, Ki Tumenggung," berkata Pangeran Benowo. "Kita masih harus memikirkan anak-anak muda yang berada di padepokan itu." "Katakan rencanamu, Benowo," berkata Kanjeng Sultan. Wijang pun kemudian menyampaikan rencananya kepada Ki Tumenggung Yudotomo untuk membentuk landasan kekuatan yang setiap saat dapat mereka pergunakan untuk menghancurkan padepokan itu. "Jadi berapa lama kami harus menunggu?" "Tidak ada batas waktunya, Ki Tumenggung. Mungkin kita memerlukan waktu beberapa lama." Ki Tumenggung Yudotomo mengangguk-angguk, katanya, "Tugas ini merupakan tugas yang khusus. Pangeran harus ada banyak persediaan yang dipersiapkan. Para prajurit harus hidup dalam penyamaran untuk waktu yang mungkin cukup lama, sehingga untuk itu diperlukan biaya, kesabaran, dan ketelitian. Ya, tapi hasilnya akan memadai. Mudah-mudahan kita dapat membebaskan kelompok anak muda yang sedang dijejali dengan racun oleh Ki Gede Lenglengan." "Apakah Pangeran dapat memastikan bahwa kita akan dapat membebaskan mereka?" "Kita akan membuat perhitungan untuk menyelesaikan tugas kita ini. Jika tugas ini memang harus gagal setelah kita membuat perhitungan yang rumit, apa boleh buat, tetapi kita sudah berusaha. Bukankah hanya ada dua pilihan yang kita hadapi, gagal atau berhasil?" Ki Tumenggung Yudotomo mengangguk-angguk. Katanya, "Pangeran benar. Jika saja ada perintah, maka segala sesuatunya akan kami persiapkan. Aku akan memilih prajurit-prajurit pilihan, bukan saja di pertempuran, tetapi juga mempunyai kecerdasan untuk melakukan tugas sandi." "Terima kasih, Ki Tumenggung. Tapi karena tugas ini mungkin akan memerlukan waktu yang lama,
maka aku sendiri tidak akan dapat ikut serta di dalamnya. Aku tidak akan dapat terlalu lama meninggalkan tugasku di barak. Ki Tumenggung dapat menunjuk seseorang yang dipercaya. Ki Tumenggung pun kemudian berkata kepada Kanjeng Sultan, "Hamba menunggu perintah Kanjeng Sultan." Aku perintahkan kepada Ki Tumenggung untuk melaksanakan rencana yang telah disusun oleh Benowo. Tapi kalian semuanya harus sangat berhati-hati. Ada beberapa orang yang berada di padepokan itu yang ingin kita selamatkan. Dengan demikian kita akan menyelamatkan hari esok, karena anak muda yang disebut angkatan mendatang itu akan dapat menjadi seperti api di dalam sekam. Jika terpaksa, apakah hamba diperkenankan memadamkan api itu? Wajah Paksi menegang, namun Pangeran Benowo lah yang menyaut, "Memang lebih mudah untuk berbuat demikian, Ki Tumenggung. Tetapi kita berkeinginan lain. Kita tidak hanya harus menyelamatkan masa depan dengan memadamkan apinya, tapi kita harus menepati tugas-tugas kita yang lain. Anak-anak muda yang di padepokan itu sama sekali tidak bersalah. Mereka justru harus dinasihani karena mereka telah terjerumus ke dalam satu lingkungan yang sangat buruk bagi mereka. Mereka setiap hari menghirup udara racun dan akan sangat berpengaruh terhadap diri mereka, sehingga mereka tidak akan dapat mengenali pribadi mereka sendiri. Nah, merekalah yang harus kita tolong, bukan kita hancurkan sama sekali." Aku sependapat dengan Benowo, Ki Tumenggung. Hamba sinuwun, jika demikian biarlah hamba mempersiapkan segala-galanya. Pasukan yang akan hamba pergunakan adalah pasukan yang pernah memburu Haryowisoko bersama Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo, dan Anggir Paksi. Semuanya